Halo Sobat Kebaikan Gaya, ketemu lagi sama gue Zemba. Kali ini gue mau ngerakit komputer, gantiin komputer gue yang lama dengan spek yang kayak gini. Motherboard gue pakai Asus Maximus Hero 7, itu keren banget di zamannya. Terus prosesornya pakai Intel Core i7 generasi ketiga. VGA gue pakai Nvidia 970. Storage-nya gue pakai NVMe generasi ketiga juga, 1 tera dari Samsung. Terus ada SSD SATA juga gue pakai 2 unit, masing-masing 1 tera. Alasan kenapa gue ganti, karena ini sudah gue rakit sejak 2014. Sudah 10 tahun nemenin gue. Dan gue rasa dengan spek kayak gitu tadi, untuk ngerjain Excel udah nggak oke lah. Komputer gue yang lama, speknya dari tim biru semua. Kali ini gue mau ganti pakai tim merah. Ini tim merah. AMD Ryzen 9 7900X. Ya, ini prosesor gue pakai ini, semua komponennya termasuk VGA-nya juga gue pakai AMD, ya. Seperti apa spek ramuan gue? Yuk kita cek. Seperti di awal gue bilang, prosesornya gue pakai ini, AMD Ryzen 9 7900X, ya. Kenapa gue pilih seri X? Nggak seri X3D atau yang polos, ya. Seri X3D itu ingat, punya grafis di dalam prosesornya. Jadi kalau lo beli seri X3D 900 X3D 5900 X3D itu lo nggak usah pakai VGA lagi, cuman pakai prosesor, motherboard dan lain sebagainya, lo udah bisa main game di situ, ya. Karena gue pakai VGA, jadi gue pilih yang X aja, nggak perlu X3D. Oke, jadi prosesor gue. Mainboardnya gue pakai ini, keluaran dari Gigabyte, yaitu Aorus X870 Elite Wi-Fi 7 Ice. Disebut Ice kenapa? Karena motherboard ini warnanya putih, semuanya putih, sampai ke soket-soketnya juga putih. Motherboard ini soketnya AM5 untuk Ryzen 5, 7, 8, 9 itu juga support. Terus graphic interface-nya ada PCIe Gen 5 16 kali, memorinya DDR5 4 slot, SSD-nya itu mendukung 3 kali NVMe Gen 5, terus 1 NVMe Gen 4, ada 4 SATA juga. LAN-nya 2,5 GB, ya. LAN segini-gini juga nggak terlalu kepake ya buat kita sob. Karena kalau lu pasang komputer ini di warnet untuk main LAN game sama komputer yang lain, mungkin ngaruh ya, 2,5 GB itu kepake gitu ya. Tapi kalau komputer ini lu pakai di rumah dan connect ke internet langsung, dengan bandwidth internet kalian itu mungkin 10 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps sekalipun, rasanya 2,5 GB nggak kepake ya. Paling mentok ya sesuai dengan bandwidth internet kalian yang katakanlah 100 Mbps. Oke? Jadi no issue lah sama ini. Terus Wi-Fi 7 juga ini di negara kita, di Indonesia kurang populer. Ya, kalian tahu bandwidth Wi-Fi itu ada yang 2,4 GHz, ada yang 5 GHz. Nah, Wi-Fi 7 ini adalah 6 GHz. Pernah dapat sinyal dengan Wi-Fi bandwidth 6 GHz nggak? Gue sih belum pernah, ya. Makanya ini juga nggak terlalu kepake sama gue. Tapi ya itulah motherboard yang gue pakai, X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice. VGA-nya gue pakai dari ASRock Taichi AMD Radeon RX 7900 XTX. Untuk memori gue pakai keluaran T-Force, ya, Team Force DDR5 32 GB, terdiri dari 16 GB 2 keping, frekuensinya 6000 MHz. Clock-nya 6000 MHz, ini dia. RGB, warna putih juga. Untuk storage-nya gue pakai 2 SSD NVMe, yang di sebelah kiri gue ini adalah WD Blue buatan Western Digital. Ini 1 tera NVMe generasi keempat, ya. Kecepatan baca tulisnya bisa sampai 4150 Mbps klaimnya, ya. Nah, yang ini yang menarik sob. Ini adalah NVMe generasi kelima. Konon katanya baca tulisnya bisa mencapai 12.000 Mbps. Ya, berapa kali lipatnya tuh?
3 kali lipatnya dari generasi keempat. Nih, kencang banget nih harus sob. Nanti kita tes ya. Kita bandingin antara generasi keempat, generasi kelima, bahkan mungkin juga generasi ketiga. Oke. Biar prosesor gue sejuk, gue ademin pakai ini sob. Tuh. Water cooling buat prosesor dari Deepcool. Ini Deepcool Mystic 360 WH. Ya. Warna putih juga, biar meriah, gue pasangin fan-fan yang ada RGB-nya nih, 12 cm, ini 14 cm, dan ini yang untuk liquid coolingnya prosesor. Ya, cakep kan? Semua komponen ini pastinya butuh power yang gede ya sob. Makanya gue pakai PSU-nya nih, keluaran NZXT juga 1200C. Ini grade-nya adalah 80 plus gold. Ini warna putih juga. Semua barang-barang ini nanti, komponen ini nanti akan gue masukin ke sebuah casing yang menurut gue seksi banget, warna putih, cantik banget. Keluaran NZXT juga, yaitu NZXT H6 Flow. Nih, casingnya kayak gini bentuknya sob, nggak kayak fan-fan pasaran. Kita akan masukin semua komponen yang ada di sini ke dalam casing seksi ini. Oke. Jadi kalian kalau mau beli NVMe Gen 5 ya, jangan tergiur sama model heatsink fan-nya yang bentuknya keren-keren atau yang hedon-hedon heboh gitu ya, kayak gini ya. Karena
saat kalian pakai NVMe Gen 5, kemungkinan motherboard kalian juga yang sudah flagship, ada heatsink fan-nya bawaan motherboard, jadi ini tuh nggak kepake ya. Kalau ada yang NVMe polos tanpa heatsink, ya mendingan beli itu aja, pasti harganya juga lebih ekonomis gitu, dibanding gimmick, bukan gimmick sih ya, maksudnya dapat heatsink fan bawaan NVMe yang keren gitu ya, gede kayak gini. Ini di gambarnya gue pikir gede banget, ternyata kan kecil nih ya. Masih mendingan bawaannya si motherboard, heatsink fan bawaan motherboard lebih oke. Toh juga nggak akan bisa kalian pakai masuk ke sini bareng-bareng gitu, nggak bisa. Kalau ada Gen 5 yang batangan begini tanpa heatsink, gue akan lebih pilih ini ya, karena nggak banyak pilihan NVMe Gen 5 di Indonesia saat ini, cuman beberapa merek doang, dan itu barangnya juga jarang. Paling murah yang gue dapetin ya ini, merek Kio Apex ini ya, dibanding dengan merek-merek lainnya.
Semua komponen udah gue rakit masuk ke dalam sini. Dan settingan fan-nya gue bikin ada intake udara masuk dari depan. Nih lewat 3 fan di sini. Udara masuk juga lewat dari bawah, fan yang 14 cm, 2 ke atas ya, dari depan, dari bawah ke atas. Nah, buangannya juga ada 2 di sini, di atas ini. Water cooling yang untuk prosesor, ini ada 3 fan 12 cm, ini buang keluar exhaustnya. Sama satu lagi nih, ini 12 cm juga di belakang casing, buang ke arah luar belakang casing sini ya. Jadi 2 inputan, 3 kali 12 sama 2 kali 14, ada 2 keluaran, 3 kali 12, 1 kali 12, 4 kali 12 lah ya maksudnya. Oke, ini udah beres. Saatnya kita tutupin semuanya, casingnya kita pasang. Habis itu kita nyalain.